Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian masih belajar tentang matematika ya. Kemarin ada istilah tentang operasi hitung campuran. Ada komutatif, ada distributif, ada asosiatif ya. Nah, untuk sekarang kalian bagaimana caranya untuk menghitung campuran baik secara komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, di sini sudah Ustazah sediakan 3 soal ya. Ingat rumusnya ya. Nah, rumusnya itu ketika kalian bertemu dengan campuran bilangan positif, negatif ya. Terus ataukah misalnya distributif, asosiatif, dan komutatif, harus ingat dulu nih rumusnya, jangan sampai lupa. Apa dulu yang dikerjakan? Yang pertama, yang di dalam tanda kurung. Yang kedua, apabila ada perkalian dan pembagian, maka dikerjakan yang paling sebelah kiri dulu, paling depan ya. Yang ketiga, apabila ada penjumlahan atau pengurangan, maka yang sebelah kiri dulu dikerjakan. Dan terakhir, apabila ada soal, dalam satu soal ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, mana dulu yang dikerjakan? Perkalian dulu atau pembagian dulu yang dikerjakan. Jadi rumus ini kalian jangan sampai lupa ya. Nah, sekarang insya Allah kita hari Senin sudah mulai PTS. Jika kalian nanti di PTS menemukan soal seperti ini, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, 40 dikali 15 dibagi 3 ditambah 2. Gimana cara mengerjakannya? Kita jawab ya. Jawab pertama nomor 1, 40 dikali 15 dibagi 3 ditambah 2. Nah, mana dulu yang dihitung? Perkalian dan pembagian. Ada perkalian, ada pembagian. Yang sebelah kiri dulu, ingat rumusnya ya. Sebelah kiri dulu apabila ada perkalian dan pembagian. Ini dulu kita hitung. 40 dikali 15 dikurungin 40 dikali 15. Terus dibagi 3 ditambah 2. 40 dikali 15 hasilnya berapa? Ayo dihitung dulu. Ada 600. Terus apa lagi yang kita hitung? Ada pembagiannya. Dibagi 3 ya. Kita kurungin lagi. Ditambah 2. 600 dibagi 3. Nolnya ditutup dulu, pindahin ke bawah. Nah, tutup. Seret. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi 200. Ditambah berapa? Ditambah 2. Jadi hasilnya 202. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kalian kalau menemukan soal seperti ini, ingat yang paling sebelah kiri dulu apabila ada perkalian dan pembagian. Setelah itu perkalian setelah dihitung, baru pembagian dan penjumlahan. Paham ya? Sekarang apabila soal nomor 2. Nah, ini sekarang udah ada bilangan desimal 0, ya. Nah, kalian mungkin telah belajar waktu kelas 4 atau kelas 5. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kita tulis dulu. 8 dikurang 0,5 dikali 6 ditambah 10 dibagi 0,2. Mana dulu yang harus kita hitung? Ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian. Mana dulu? Yang paling kiri, perkalian dulu ya. Perkalian dan pembagian. Kita lihat perkalian dulu. Nah, ini dulu kita hitung. 0,5 dikali 6. Paham ya? Nah, 0,5 dikali 6. 0,5 sama dengan 5 per 10 dikali 6. Bagaimana cara menghitungnya? 5 kali 6 30 per penyebutnya pindahin 10. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Paham ya? Nah, setelah itu apa lagi yang kita hitung? Nah, setelah perkalian paling kiri ada pembagian nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. 10 ya. 10 dibagi
0,2 ya. Ingat ya, jangan sampai salah. 10 dibagi 0,2 sama dengan 2 per 10 atau 10 per 2. 10 per 2. Nah, Ustazah ulang ya. Nah, 10 dibagi 0,2. Nah, 0,2 kalian ingat sama kayak tadi 0,5 jadi 5 per 10. Nah 0,2 berarti 2 per 10. Kalau kita putar ke perkalian menjadi apa? Menjadi 10 dikali 10 per 2. Sekarang 10 kali 10 100 per 2. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Nah, bagaimana selanjutnya? Apalagi yang kita hitung? Ini yang nomor 2 yang kita hitung ya. Yang ketiga akhirnya apa? 8 diambil 0,5 dikali 6 ya kan? Dikurungin ditambah 10 dibagi 0,2. Nah, setelah itu 8 diambil berapa tadi? 0,5 kali 6 hasilnya 3. Ditambah 10 bagi 0,2 hasilnya 50 ya. Setelah itu pengurangan dan penjumlahan mana dulu yang dihitung? Paling kiri dulu. 8 kurang 3 hasilnya 5 ditambah 50 sama dengan 55. Ini hasilnya ya. Nah, paham sampai di situ ya sayangnya. Setelah itu kita lanjut di soal nomor 3. Nah, tadi bilangan desimal, sekarang sudah ada bilangan pecahan. Nah, ya, sudah ada bilangan pecahan di situ. Soalnya berapa? 5 1/4 ditambah 3 per 4 dikurungin ya. Nah, dikali 8 dikurang min 8. Mana dulu ayo yang kita hitung? Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu pecahan ya. Kita pisahkan dulu. Nah, ini angka yang paling depan sama angka yang di depan. 5 ditambah 3 ya. Setelah itu apa lagi? Ditambah 1/4 ditambah dengan 3/4. Paham ya sampai di sini? Dikali 8 ditambah 8 min ketemu min jadi plus ya, ditambah 8. Bagaimana kita hitung lagi? 5 tambah 3 8. Nah, terus karena di sini pecahan penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan. Ditambah 1/3, 1 tambah 3 4 ya. 4/4 dikali 8 ditambah 8. Nah, setelah itu mana dulu yang kita hitung? Yang di dalam kurung dulu, ingat. 8 4 dibagi 4 hasilnya 1 dikali 8 ditambah 8. Ini masih di dalam kurung ya. Mana dulu lagi yang dihitung? Yang di dalam kurung 8 tambah 1 9. 9 kali 8 ditambah 8. Perkalian dulu yang kita hitung, 72 ditambah 8. Hasilnya 80 ya. Jadi seperti itu caranya kalian. Mudah-mudahan bisa. Terus untuk latihannya silahkan kalian kerjakan halaman 53. Di situ ada soal, kerjakan 1 sampai 10 ya. Dengan cara yang tadi, patokannya rumusnya pertama yang dihitung yang di dalam kurung. Yang kedua perkalian dan pembagian paling kiri dulu yang dihitung.
Terus yang ketiga, penjumlahan pengurangan paling kiri dulu apabila ada perkalian dan pembagian. Penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian dulu yang dikerjakan. Paham ya? Kerjakan di buku tulis, setelah selesai kirimkan hasilnya di Classroom Matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.